Saya sebagai Ketua Satgas Posisi Tengah sekaligus sebagai Gubernur Kalimantan Tengah, sehingga kami bersama Bapak Bida Provinsi Kalimantan Tengah, ada Pak Dalet, ada Pak Kapolda, ada Pak Kapolda, ada dari KPA, dari Kemenkumham, ada Ketua DPRD, ada yang mewakili Tarigati, ada yang mewakili Ketua PT. Kami rapat koordinasi itu mengenai perkembangan COVID di Kalimantan Tengah, dan pada hari Senin tanggal 17 Mei hari Senin 2021 ada rapat koordinasi dengan Presiden Republik Indonesia sebagai ketua. Kami sebagai Ketua Satgas Provinsi mempertegas pada hari ini menyampaikan beberapa hal. Satu, nanti melalui surat edaran Gubernur Kalimantan Tengah, untuk surat edaran kami sampaikan dengan Bupati, Wali Kota Kalimantan Tengah sebagai Ketua Satgas. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa di Kalimantan Tengah ini angka COVID itu sangat riskan sekali, sangat rawan penyebarannya. Saya mengingatkan kepada masyarakat. Yang pertama, angka terkonfirmasi positif itu tinggi, terus angka kematian masih tinggi di beberapa kabupaten kota, termasuk Kota Pelangi Raya pertama, terus Kabupaten Kotorin Barat, Kabupaten Kotorin Timur, Kabupaten Kapuas, dan termasuk beberapa kabupaten yang lain. Selalu ada tren kematian tiap hari. Jadi dengan ada kematian itu berarti bahwa penyakitnya sudah berada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah masyarakat. Apakah di keluarga, kalau kita tidak mengantisipasi dengan baik, ini akan menjadi yang terpapar nanti akan menjadi besar. Untuk itu, untuk mengendalikan COVID ini kami mengambil langkah-langkah, yaitu langkah pertama bahwa di Kalimantan Tengah untuk sementara penerbangan pintu gerbang kita yaitu tetap menggunakan PCR. Terus untuk angkutan laut kita tetap menggunakan PCR. Terus untuk darat yang masuk ke Kalimantan Tengah kita menggunakan rapid test antigen. Baikpun warga yang Kalimantan Tengah juga yang mau keluar itu kita siapkan dengan gratis. Kita menyiapkan untuk langkah awal, kita melakukan tes juga sekitar 100.000 antigen kita belikan, yang kita bagiin kita men-tracing kembali ke RT, dari RT seluruhnya kita tracing di wilayah Kota Pelangi Raya dan kabupaten yang lain. Mulai dari besok kita ngambil tes lagi. Jadi kita mapping semuanya, yang kita mapping di beberapa kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah secara menyeluruh. Kemungkinan saya sampaikan di Forkopimda itu akan tinggi nanti hasilnya. Dia tinggi, tapi harapan kita di bulan minggu ke-4 Juni terus sampai Juli pertengahan ini angka makin turun. Kita melakukan tes antigen ini secara masif. Nah terus kita juga dari tes antigen itu ambil kebijakan, tidak ada lagi kalau ada yang terkonfirmasi positif, tidak ada lagi di isolasi mandiri. Yang ada Satgas langsung mengarahkan ke rumah sakit ataupun yang tempat-tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Kita karantina di tempat yang disiapkan oleh pemerintah, baik pun pemerintah provinsi, baik pun pemerintah kabupaten kota se-Kalimantan Tengah. Nah terus bagi yang mudik kemarin, saya sudah meminta melalui surat edaran supaya yang masuk ke Kalimantan Tengah tetap menggunakan PCR, dan bagi yang mudik itu nanti kita karantina selama 5 hari. Bagi warga negara asing kita karantina sebanyak 14 hari. 14 hari kita karantina. Kalau memang terkonfirmasi positif, kita perpanjang langsung ke rumah sakit yang kita siapkan. Nah terus juga langkah-langkah yang kita ambil, prokes, protokol kesehatan.
menggunakan masker. Ini ada penindakan bagi masyarakat nanti. Kita ingatkan pertama, kedua, ketiga tidak pakai masker. Tidak ada lagi yang sanksi sosial yang menyanyi, yang menyapu jalan, tidak ada lagi. Tapi berupa denda sesuai dengan aturan PPKM yang berlaku di tempat kita di secara nasional. Terus yang kedua, tidak bisa membayar denda, kita kurung badan. Tidak memandang siapapun, termasuk ya rekan-rekan wartawan kalau ada yang kena juga nggak mampu bayar denda, kita kurung badan. Supaya apa? Supaya masyarakat kita disiplin, supaya kita bisa mengendalikan COVID, menurunkan yang terkonfirmasi, terus angka kesembuhan tinggi, angka kematian berkurang. Nah, yang lain-lain juga pendanaan. Bahwa kami sepakati dari pemerintah provinsi, kabupaten kota Kalimantan Tengah, dana kita siapkan. Jadi dari pusing anggar, jadi tidak ada masalah pada intinya. Nah, yang lain kita meminta juga kepada rekan-rekan perusahaan 3P supaya menyiapkan tempat karantina bagi karyawan yang mudik kemarin. Nah, kami minta Bupati Wali Kota sudah koordinasi dengan perusahaan yang ada di wilayahnya masing-masing. Untuk itu, yang terakhir saya minta bantuan pada rekan-rekan wartawan media elektronik untuk membantu kami untuk menyampaikan masyarakat betapa pentingnya menggunakan prokes, masker pertama, terus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, yang ketiga menjaga jarak. Apapun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sebetulnya tidak memberikan jangan sampai masyarakat berprasangka bahwa pemerintah itu mempersulit masyarakatnya, tidak. Justru ini untuk menjaga. Gara-gara dua orang tidak pakai prokes, masyarakat jangan yang kena. Kita menjaga masyarakat yang ratusan ribu yang lainnya yang ada di Kalimantan Tengah harus kita jaga. Termasuk kita menjaga juga ya masyarakat yang di lingkungan kita, baik pun lingkungan Polri, lingkungan pemerintah provinsi dan Pemda kabupaten kota, termasuk kekejaksaan, termasuk Korem TNI, dan termasuk rekan-rekan wartawan. Betapa pentingnya prokes. Prokes ini kan diingatkan Pak Presiden sudah beberapa kali setiap acara. Jangan sampai tidak disiplin memakai prokes. Nah, rekan-rekan wartawan, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kita berdoa yang terakhir semoga COVID ini bisa kita kendalikan. Nah, vaksin pun sama. Vaksin saya sudah perintahkan ke Bupati Wali Kota Kalimantan Tengah 131.000 stok vaksin yang ada di kabupaten kota. Rekan-rekan wartawan tolong pantau. Tolong pantau, saya minta akhir Mei sudah selesai. 10 hari ini selesai. Semua yang bekerja dana yang ribut masalah dana, tidak ada lagi bicara dana. Ini vaksin harus selesai. Setiap vaksin masuk dan harapan ketika vaksin ini nanti mencapai 40% dari total warga Kalimantan Tengah, bisa mencapai 40%, ekonomi kita ini seperti biasa berjalan nantinya. Nanti berinteraksi masyarakat biarpun dengan prokes, tapi kita punya kekuatan herd immunity, kekuatan imun kelompok kita per orang pun kuat karena sudah divaksin, termasuk rekan-rekan wartawan kan sudah divaksin. Nah, mungkin itu terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, saling mengingatkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.